Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas alasan kalian harus beli Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat. Jadi buat kalian yang belum tahu, Honda Genio ini kelasnya di atas Honda Beat, di bawah Honda Scoopy. Jadi di tengah-tengah ya, antara Scoopy dan Honda Beat kawan-kawan. Kemudian di sektor mesin, baik Honda Genio, Beat maupun Scoopy menggunakan basis mesin yang sama, yaitu mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin di 0,65 liter, sudah dibekali dengan teknologi ESP. Nah bedanya antara Honda Beat, Honda Genio dan Honda Scoopy, untuk Honda Genio dan Honda Beat masih tersedia fitur Kickstarter, sedangkan di Honda Scoopy khusus di versi keyless itu sudah tidak tersedia fitur Kickstarter. Namun di versi non keylessnya masih tersedia Kickstarter kawan-kawan. Jadi secara basis mesin antara Genio dan Beat ataupun Scoopy menggunakan basis mesin yang sama. Oke, alasan yang pertama kenapa kalian lebih baik beli Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat, yaitu di bagian kaki-kakinya kawan-kawan. Karena untuk Honda Beat sendiri menggunakan ukuran ban yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Honda Genio. Namun untuk ring velgnya Honda Beat menggunakan ring yang lebih besar, yaitu ring 14, sedangkan Genio ini menggunakan ring yang lebih kecil. Jadi dengan tampilan ring yang lebih kecil, ukuran ban lebih besar, di bagian kaki-kaki tampak terlihat lebih kekar. Jadi untuk Honda Genio sendiri, ban depannya menggunakan ukuran 100/90, ringnya 12 kawan-kawan. Jadi ring yang digunakan ini sama persis dengan yang digunakan oleh Honda Scoopy kawan-kawan. Kemudian untuk bagian ban belakangnya, dia menggunakan ukuran 110/90, ringnya 12, dan tentunya sudah tubeless juga. Jadi untuk bannya sendiri, depan belakang sudah menggunakan ban tubeless, dan di sini ban yang digunakan adalah merek Federal. Jadi itu ya alasan yang pertama kenapa kalian lebih baik beli Genio jika dibandingkan dengan Scoopy. Di bagian kaki-kaki Honda Genio tampak terlihat lebih kekar. Alasan yang berikutnya kenapa kalian lebih baik beli Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat. Jadi dengan harga yang 11-12 dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh, Honda Genio di bagian speedometer sudah menggunakan full digital. Namun di sini yang saya bandingkan adalah Beat Sporty, yaitu CBS, CBS-ISS, dan Deluxe. Tidak berlaku untuk Honda Beat Street, karena Honda Beat Street sendiri juga sudah menggunakan full digital. Jadi untuk Honda Beat Sporty sendiri di bagian speedometer menggunakan paduan antara analog dengan digital. Sedangkan di Honda Genio sudah full digital. Walaupun digitalnya ini ukurannya sangat kecil kawan-kawan. Jadi untuk digitalnya hanya kotak memanjang seperti ini. Jadi bukan full bulat ya. Walaupun di sini framenya dia lebar, bentuknya bulat, namun untuk digitalnya hanya di bagian tengah ini saja. Kemudian untuk indikator-indikatornya di bagian atas terdapat indikator lampu jarak jauh, kemudian sen, engine check atau mil injeksi, sedangkan di bagian bawahnya terdapat indikator ECO, idling, dan terdapat tulisan Genio yang menyala. Jadi untuk tulisan Genio-nya ini kesannya lebih terlihat mewah ketika dinyalakan. Jadi ada nyala tulisan Genio ya. Jadi itu alasan yang selanjutnya kenapa kalian lebih baik beli Honda Genio di bagian speedometernya. Alasan yang selanjutnya kenapa kalian lebih baik beli Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat, yaitu di bagian joknya. Bukan masalah bahannya kawan-kawan. Untuk bahannya sendiri, baik Honda Beat maupun Honda Genio kurang lebih menggunakan bahan yang sama, yang menurut saya sama-sama cukup keras ya, kurang empuk. Nah di sini unggulnya Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat, karena Genio ini menggunakan bodi dengan ukuran yang lebih gambot dan lebih lebar. Di bagian jok juga otomatis lebih lebar menyesuaikan ukuran bodinya. Namun untuk panjangnya sendiri antara Honda Genio dan Honda Beat hampir-hampir mirip. Namun untuk lebarnya tentunya Honda Genio lebih terlihat lebar. Kalian bisa lihat ya, jarak antara bagian kanan ke kirinya ini tampak terlihat lebih lebar jika dibandingkan dengan Honda Beat yang ukurannya sangat ramping karena bodinya ramping. Jadi untuk Honda Beat sendiri untuk perjalanan jauh tentunya lebih gampang pegel kawan-kawan jika dibandingkan dengan Honda Genio dengan jok yang ukurannya lebih luas. Alasan yang selanjutnya kenapa kalian lebih baik beli Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat. Jadi sekali lagi karena Honda Genio ini menggunakan ukuran bodi yang lebih lebar, lebih gambot, otomatis di bagian bagasinya juga mengikuti ukuran daripada bodinya. Jadi untuk kapasitas bagasinya
dapat menampung sebanyak 14 liter, sedangkan di Honda Beat hanya 12 liter saja kawan-kawan. Jadi selisihnya kurang lebih 2 literan antara bagasi Beat dengan bagasi Honda Genio. Jadi buat kalian yang masih bingung pilih antara Honda Beat atau Honda Genio, lebih baik dipikirkan lagi karena secara bagasi Genio ini lebih besar cukup banyak ya, 2 literan selisihnya. Namun walaupun bagasinya ini lebih besar 2 liter jika dibandingkan dengan Honda Beat, bagasinya ini tidak bisa digunakan untuk menaruh helm. Jadi baik di Beat maupun di Genio, helm tidak bisa masuk ke bagasinya. Jadi helm bisa masuk hanya di Scoopy saja kawan-kawan. Itu pun helm bogo ya, bukan helm half face dengan ukuran yang besar. Kemudian untuk bagian tangkinya, baik Genio, Beat ataupun Scoopy menggunakan kapasitas yang sama, yaitu 4,2 liter. Jadi untuk tangkinya sendiri tidak ada perbedaan dari ketiga motor itu, Scoopy, Genio, dan Beat. Bedanya di bagasinya saja kawan-kawan. Jadi selisih 2 literan dengan harga yang 11-12, itu menurut saya wajib kalian pikirkan. Jadi itu salah satu alasan juga kenapa kalian lebih baik beli Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat. Alasan yang selanjutnya kenapa kalian lebih baik beli Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat, yaitu di ukuran step floor-nya kawan-kawan. Jadi untuk Honda Genio sendiri karena menggunakan bodi yang lebih lebar, lebih gambot, otomatis di bagian step floor-nya ukurannya juga lebih luas jika dibandingkan dengan Honda Beat. Walaupun selisihnya tidak terlalu banyak, namun tetap saja di bagian step floor Genio ini lebih unggul karena dia lebih lebar. Namun untuk jarak di bagian depan dan belakangnya kurang lebih hampir-hampir mirip antara Honda Genio dan Honda Beat. Jadi hanya lebar ke sampingnya saja Honda Genio ini lebih unggul kawan-kawan. Jadi menurut kalian gimana nih? Dengan harga yang hampir-hampir mirip, apakah harus kalian pertimbangkan untuk luas di bagian step floor-nya? Bisa bantu tuliskan di kolom komentar. Kemudian yang selanjutnya untuk Honda Genio sendiri di bagian step belakangnya menggunakan bahan aluminium modelnya klik-klikan kawan-kawan, yang tentunya lebih awet jika dibandingkan dengan stepnya Honda Beat. Tidak tahu kenapa Honda Beat dari pertama kali keluar hingga versi terbarunya 2022 masih menggunakan model step yang sama, yaitu model pipa berbahan besi yang dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Secara tampilan tentunya yang model karet seperti itu lebih terlihat jadul. Kemudian dari segi awet juga tidak terlalu awet atau kurang awet jika dibandingkan dengan model klik berbahan aluminium seperti ini. Karena untuk besi sendiri kawan-kawan lama-kelamaan dia akan karatan, dan ketika dia karatan maka akan seret di bagian stepnya. Sedangkan untuk Honda Genio ini karena menggunakan model klik berbahan aluminium tentunya lebih awet dan tidak akan karatan kawan-kawan. Jadi secara awet dan secara tampilan tentunya lebih oke yang model klik berbahan aluminium seperti ini. Namun untuk Honda Beat Street tidak tahu kenapa juga menggunakan model seperti ini. Sedangkan di Beat Sporty-nya CBS, CBS ISS dan Deluxe itu menggunakan model pipa. Itu salah satu alasan juga kenapa kalian lebih baik beli Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat. Kemudian yang terakhir, alasan kenapa kalian lebih baik beli Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat. Jadi secara desain kawan-kawan, bicara soal desain sebenarnya soal selera sih ya. Ada yang lebih suka desainnya Honda Beat yang terlihat lebih sporty. Ada juga yang lebih suka desainnya Honda Genio dengan konsep yang retro klasik. Nah, jadi Genio ini cocok buat kalian yang suka desain matic retro klasik, pingin beli Scoopy tapi budgetnya kurang. Karena Honda Genio ini konsepnya sama seperti Scoopy, bahkan hampir mirip dari bagian kaki-kaki hingga ke bagian bodinya, namun dengan harga yang lebih murah. Jadi buat kalian yang mau beli Honda Scoopy, mungkin duitnya masih kurang, budgetnya kurang, Honda Genio ini solusi yang sangat tepat kawan-kawan. Matic klasik dengan tampilan retro abis, harganya lebih murah daripada Scoopy. Nah mungkin hanya itu saja kawan-kawan beberapa alasan kenapa kalian lebih baik beli Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat. Karena dari segi fitur dan spesifikasi baik Beat maupun Genio mempunyai banyak sekali kesamaan. Contohnya di bagian pengeremannya, baik Beat maupun Genio menggunakan disc brake di bagian pengereman depan, kemudian sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System. Jadi baik di Beat maupun Genio sudah tersedia pengereman CBS. Kemudian di bagian kaliper juga sama-sama menggunakan satu piston, suspensi depan juga sama-sama menggunakan shock teleskopik. Jadi kurang lebih sama saja di bagian pengereman hingga ke bagian suspensi untuk Honda Beat dan Honda Genio.
Kemudian di bagian suspensi belakangnya, baik Honda Genio maupun Beat juga sama-sama menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, belum menggunakan shock tabung. Pengereman juga menggunakan pengereman tromol, baik di Genio maupun di Beat, jadi belum disc brake. Kemudian di bagian rangkanya, untuk Honda Genio, Beat maupun Scoopy menggunakan rangka yang sama, yaitu rangka e-Surf. Jadi dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Jadi buat kalian yang tinggal di area perkotaan, cocok sekali ya membeli motor ini. Karena memang rangkanya ini enteng, sangat mudah sekali dikendalikan di daerah perkotaan. Contohnya buat kalian yang suka selip-selip, nyalip-nyalip, enak menggunakan Honda Genio kawan-kawan. Kemudian konsumsi bahan bakar dari Honda Genio, Beat maupun Scoopy juga hampir-hampir mirip. Jadi antara 59 sampai dengan 60 km dalam 1 liter bahan bakarnya. Jadi sama-sama irit, baik itu Genio maupun Honda Beat kawan-kawan. Kemudian untuk fitur-fitur yang lainnya seperti ISS atau idling stop system, baik di Beat maupun Genio sudah sama-sama tersedia versi ISS. Jadi ada Beat versi ISS dan Genio versi ISS kawan-kawan. Kemudian di bagian keamanannya, baik Beat maupun Genio masih sama-sama kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Karena baik Beat maupun Genio belum tersedia alarm maupun answer back. Nah, di sebelah kanannya terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Di Beat juga ada kawan-kawan. Jadi baik Beat maupun Genio menurut saya dari segi keamanan memang masih amat sangat kurang. Minimal diberikan alarm lah ya. Lanjut di bagian rak depannya, Genio ini sedikit lebih unggul karena dia mempunyai ukuran rak yang lebih lebar jika dibandingkan dengan Honda Beat yang ukurannya memang menurut saya sempit sih di bagian rak sebelah kiri. Sedangkan di bagian rak sebelah kanan, Genio ini disediakan rak dengan ukuran yang sangat kecil, mungkin hanya koin saja ya yang bisa masuk ke dalam raknya. Sedangkan di Honda Beat tidak tersedia rak di sebelah kanan. Itu agak sedikit lebih unggul Honda Genio di bagian rak. Kemudian untuk bagian hooknya atau gantungan barang, baik Beat maupun Genio sama-sama mempunyai satu hook saja atau satu gantungan barang kawan-kawan. Kemudian di bagian pencahayaan, baik Honda Beat maupun Genio menurut saya seimbang. Karena di Honda Genio LED-nya hanya terdapat di bagian headlampnya. Di Honda Beat juga sama, LED-nya hanya di headlampnya. Sedangkan sisanya di bagian sen depannya masih menggunakan bohlam biasa. Begitu juga dengan stop lamp dan sen belakangnya. Jadi baik Beat maupun Genio untuk stop lampnya masih sama-sama bohlam, sen belakangnya juga sama-sama bohlam. Jadi LED-nya hanya di bagian headlamp saja. Kemudian sama-sama terdapat lampu penerangan plat nomor yang juga masih menggunakan bohlam. Namun di sini Genio sedikit lebih unggul karena di bagian dudukan plat nomornya dia menggunakan bahan besi seperti ini kawan-kawan, yang tentunya lebih awet ya jika dibandingkan dengan Honda Beat yang sudah tidak menggunakan besi melainkan menggunakan plastik. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan beberapa alasan kenapa kalian lebih baik beli Honda Genio jika dibandingkan dengan Honda Beat dengan harga yang 11-12. Kalian yang masih bimbang pilih antara Genio dan Honda Beat, bisa pertimbangkan beberapa poin yang tadi saya jelaskan dan saya sebutkan kawan-kawan. Jadi menurut kalian lebih baik yang mana nih? Beli Honda Genio atau Honda Beat? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.